Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Uyun dengan NIM 905121016, jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Di sini kita akan bahas praktek kebijakan moneter Islam. Praktek kebijakan moneter Islam dan implikasinya dalam konteks mikro-makro. Mari kita bahasnya. Pertama itu kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Yang pertama itu transparansi dan proporsionalitas. Kebijakan moneter Islam menerapkan pentingnya transparansi dan ketepatan proporsi dalam mengatur alur uang di masyarakat. Yang kedua, keadilan ekonomi. Prinsip keadilan sosial memadu kebijakan moneter Islam untuk memastikan distribusi yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, prioritas pengembangan ekonomi real, mendorong pemberdayaan ekonomi real termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pertumbuhan yang inklusif. Selanjutnya kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam ganda. Bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga yang dibatasi. Instrumen moneter standar ini mengatur alir uang tanpa melibatkan bunga. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan menjaga kepatuhan syariah dalam transaksi dan investasi. Instrumen moneter syariah itu menerapkan prinsip syariah dalam pelayanannya. Kebijakan moneter tanpa bunga, redistribusi kekayaan. Kebijakan moneter tanpa bunga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Kedua, kestabilan harga. Mengontrol inflasi dan deflasi dengan pendekatan yang tidak melibatkan bunga dalam pengaturan kebijakan moneter. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tidak menghadapi beban utang yang tinggi. Selanjutnya, kebijakan moneter Islam di Indonesia. Pertama itu keadilan dan stabilitas. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter Islam untuk mencapai tujuan keadilan dan stabilitas dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua, berkembang pesat. Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap keuangan Islam. Yang ketiga itu mata uang rupiah. Mata uang rupiah ini sebagai alat pembayaran nasional turut diatur dalam BI. Selanjutnya praktik kebijakan moneter Islam di Indonesia lainnya. Di negara lain yaitu Malaysia mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Kalau Uni Emirat Arab mendorong inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau Arab Saudi menyatukan sistem keuangan konvensional dengan sistem bank syariah. Kalau Qatar mendorong ekonomi yang secara syariah. Aplikasi instrumen moneter Islam bagi individu, sosial, dan perekonomian. Individu, investasi dapat dalam produk keuangan syariah yang memberikan keuntungan berkelanjutan dan menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, keuangan syariah. Sosial ini didorong inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam sistem keuangan Islam. Perekonomiannya, pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan inklusif melalui penerapan kebijakan moneter yang semua sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Mungkin cukup sekian dari materi praktik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.